Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 Perintah Dasar Linux mata kuliah Sistem Operasi. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Rahmat Prakoso dengan NIM 2020 1037 0311 276 itu sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk perintah dasar Linux, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa komen yang ada yang diberikan di tugas. Untuk komen pertama yaitu ls. ls ini fungsinya itu menampilkan file atau directory secara lengkap. Dapat kita coba ketika kita buka terminal dan mengklik ls. Di sini karena posisi kita sekarang berada di directory Rahmat, di directory Rahmat ini karena kita mengeksekut command ls, dia itu akan menampilkan file atau directory yang ada di directory sekarang. Untuk main ls, itu fungsinya melihat list kegunaan dari perintah, melihat buku manual dari sebuah program. Ini manualnya, jadi ada instruksinya di sini. Memudahkan pengguna intinya. Untuk sudo su, sudo itu dari kata super user, do, dan su-nya itu super user. Jadi kita ketika mengeksekusi sudo su, kita akan masuk ke mode super user. Kita coba. Kita disuruh masukkan password. Nah, kita sudah masuk ke mode super user atau mode root. Ini kita exit saja. Nah, untuk logout sendiri ini sudah saya coba, tapi tidak bisa. Dia itu setelah saya baca di Google, dia itu untuk di Linux ini sendiri itu komennya itu adalah exit. Tapi exit itu adalah setelah saya coba, dia itu akan keluar dari terminal. Jadi saya anggap komen logoutnya adalah komen exit yang mana fungsinya adalah keluar dari terminal. Untuk reboot dia akan memulai ulang sistem. Kita coba. Nah, dia akan mulai ulang dan nanti akan disuruh masukkan password lagi. Ini untuk reboot dan init 6 sama aja, dia itu mereboot sistemnya. Nah, dia akan diminta untuk masukkan password lagi. Seperti ini. Untuk init 6 sama saja, sama kayak command reboot. Jadi bakal saya lewati karena fungsinya sama aja. Untuk shutdown dia mematikan sistem. Shutdown. Sistemnya akan mati ketika di enter. Tapi untuk sekarang uh, kita coba saja. Nah, dia akan shutdown 1 menit lagi dari waktu sekarang. Karena di sini saya ingin lagi mode presentasi, jadi saya cancel. Untuk hal ini memberi instruksi untuk men-stop semua fungsi CPU. Nah, dia meminta bahwa authenticator required, yang mana di sini membutuhkan password, nanti dia akan mematikan sistemnya. Jadi saya skip aja. Untuk init 0 dia itu sama kayak shutdown, dia itu mematikan sistemnya. Power off juga sama. Untuk info itu memberikan informasi terperinci untuk suatu perintah. Untuk command what is itu untuk mendapatkan deskripsi halaman manual 1 baris.
Untuk sudo help itu menampilkan sintaks dan opsi perintah. Fungsinya untuk menampilkan sintaks dan opsi perintah. Untuk uname min_r itu mencetak informasi tentang sistem saat ini. Ini informasi sistem yang sekarang. History ini adalah, untuk komen history, ini adalah komen yang sudah kita jalankan. Riwayat, menampilkan riwayat komen yang telah dijalankan. Untuk date ini sendiri itu fungsinya untuk menampilkan jam dan tanggal saat ini. Untuk call, dia itu menampilkan kalender bulan ini, Maret 2022, tanggal 29. Untuk PWD itu mengetahui direktori saat ini. Jadi jika saya ingin tahu saya ini berada di direktori mana, maka kita klik PWD. Nah, saya berada di direktori Rahmat. Semisal saya masuk ke, karena di Rahmat tadi ada dokumen di dalamnya, ada directory documents. Coba saya masuk ke directory documents. Nah, semisal saya tidak tahu saya bekerja di mana, maksudnya sekarang saya berada di directory mana, tinggal mengklikkan PWD. Saya berada di directory documents. Itu adalah fungsi PWD. Nah, selanjutnya itu adalah command makdir. Makdir itu fungsinya itu membuat directory baru. Jadi di dokumen sini kita cek dulu, di dokumen sini ada folder apa aja sih. Oh, ternyata ada dua folder, yaitu kegiatan dan juga kegiatan 2. Kita ingin membuat folder misalkan dengan nama kegiatan 3, tinggal mengklikkan makdir kegiatan 3. Maka kita cek bahwa yang tadinya di direktori dokumen itu ada 2 direktori, sekarang menjadi direktori. Dan yang satunya itu namanya adalah kegiatan 3. Bisa juga kalau misalkan kita mau pakai spasi, mau direktori yang pakai spasi. Jadi kita menyertakan tanda kutip, yang mana tanda kutip ini itu akan dibaca sebagai string. Misalkan kegiatan 4. Kita cek. Nah, dia akan kebacanya dalam satu string. Kalau misalkan kita uh, tidak mengasihkan tanda kutip, nanti dia akan membaca bahwa ada lebih dari satu direktori yang akan kita buat. Untuk rmdir ini hanya menghapus direktori yang kosong. Jadi kalau misalkan direktorinya ada isinya, dia itu tidak bisa. Semisal saya ingin menghapus direktori kegiatan 4. Sorry, salah. Jadi harus sama dengan nama foldernya. Nah, kalau sudah sama, dia akan berhasil. Kita cek. Nah, yang tadinya itu di dalam direktori dokumen itu ada 4 direktori, sekarang hanya 3 karena kita sudah meremove 1. Kemudian kita akan menggunakan komen rm-rf. Rm-rf ini fungsinya itu menghapus direktori kosong ataupun yang ada isinya. Sama, misalkan saya ingin meremove direktori kegiatan 3. Kita cek, sudah teremove. Kemudian cd. Nah, cd ini seperti yang saya buat tadi. cd ini fungsinya bisa untuk kembali ke
direktori awal, yaitu direktori si usernya ini, bisa juga kita masuk ke direktori yang ada. Misalkan di Rahmat tadi kan ada banyak direktori, kita masuk ke direktori uh, documents. Nah, sekarang kita berada di directory documents dengan menggunakan komen cd tadi untuk masuknya. Nah, untuk tos ini kita akan membuat file. Membuat filenya, tinggal kita ketikkan comment touch dan kita ketikkan nama filenya. Misalkan nama filenya adalah tugas 1. Kita cek. Nah, di sini di ls-l ini dia akan menampilkan uh, apa saja yang ada dalam directory ini secara lengkap. Nah, untuk tanda biru ini sendiri, dia itu menampilkan bahwa biru ini menandakan bahwa ini adalah directory. Untuk yang ini nih, dia menandakan bahwa ini tugas 1 ini adalah berupa file, bukan directory. Seperti itu. Karena kita sudah mengeksekusi kode touch dan memberi nama file itu adalah tugas 1, maka file tugas 1 itu akan terbuat di directory documents. Kemudian CP. CP ini adalah komen untuk mengcopy files atau directory. Kita sekarang akan mencoba mengcopy directory terlebih dahulu. Untuk mengcopy directory, dia itu memerlukan komen tambahan yaitu -r spasi directory yang ingin di copy, misalkan kegiatan, kemudian uh, mau di copy menjadi nama apa, spasi mau di copy mau menjadi nama apa. Ini akan kita copy menjadi kegiatan 3 maksud saya. Kita cek. Nah, maka seluruh file yang ada ya, misalkan ada file di dalam directory ini, itu akan tercopy dan akan diberi nama kegiatan 3. Karena di sini saya menuliskan setelah file yang ini copy itu kegiatan 3. Kemudian kita akan mengcopy files. Untuk mengcopy files, dia itu tidak perlu ada komen tambahan, hanya nama saja tugas 1 misalkan yang ingin kita copy. Terus mau kita copy menjadi nama apa, misalkan tugas 2. Kita cek. Nah, dari yang asalnya cuma tugas 1, sekarang ada tugas 1 dan tugas 2. Karena kita sudah copy file tugas 1 menjadi file tugas 2 dengan nama tugas 2. Kemudian MV. MV ini fungsinya itu adalah mengubah nama file atau directory. Nah, sama seperti copy, jadi dia itu urutannya MV spasi nama file atau directory yang ingin diubah spasi diubah menjadi nama apa, seperti itu. Misalkan saya ingin mengubah directory kegiatan 2. Kegiatan 2 namanya itu ingin saya ubah menjadi kegiatan 4. Kita cek. Nah, yang asalnya tadi kegiatan ada 3 directory dengan namanya itu kegiatan 2 dan kegiatan 3. Sekarang berubah menjadi kegiatan 3 dan kegiatan 4. Kegiatan ini kok hilang karena namanya tadi berubah menjadi kegiatan 4. Sekarang kita akan mengubah nama file. Sama file mana, kita ketikkan file mana yang ingin diubah. Misalkan tugas 2, kita ubah menjadi tugas SO. Kita cek. Sekarang nama dari tugas 2 berubah menjadi tugas SO. Untuk file ini,
Untuk file ini utility untuk mencari files. Jadi utility untuk mencari files pada directory sekarang. Misalkan nih kita ada di berada di directory documents. Kita ingin mencari misalkan tugas satu. Oh, ternyata ada. Misalkan kita cari yang nggak ada. Nah, maka akan tampil tugas 0, no search file or directory. Jadi dia itu eh, mencari file saat directory kita saat ini. Untuk Pocket, mencari lokasi file atau directory berdasarkan nama. Coba kita masuk dulu. Oh, dia bukan mencari file, melainkan mencari lokasi direktorinya. Jadi kita cek kegiatan misalkan. Nah, dia tidak perlu masuk ke direktori saat itu. Jadi kita masih, misal kita masih berada di direktori si user, yaitu kalau di sini direktori usernya itu adalah Rahmat, kita bisa mencari lokasi di mana direktori berada yang kita inginkan itu berada. Misalkan kita ingin mencari direktori kegiatan. Nah, kegiatan itu ada tiga kan, ada dua kan tadi, kegiatan dan kegiatan dua. Dia akan menampilkan lokasinya berada di mana, seperti itu. Untuk which itu fungsinya itu menemukan file yang dapat dieksekusi yang terkait dengan perintah yang diberikan dengan mencarinya di variabel lingkungan jar. Nah, untuk query sendiri itu menemukan fungsinya itu menemukan file yang dapat dieksekusi yang terkait dengan perintah yang diberikan dengan mencarinya di variabel lingkungan jalur. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.